Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kasus ini. Ini kasus yang cukup menggemparkan di wilayah Bojong Nangka 2 yang ada di wilayah Bekasi. Soal apa yang terjadi dengan satu keluarga di sana yang emang serem banget. Apalagi semuanya terjadi cuman karena hal kecil aja. Makanya nih, kasus ini harus banget kita bahas di sini untuk jadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga kedepannya kasus-kasus kayak beginian gak akan terjadi di hidup kita semua. Jadi soal kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah, jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Deprum Nainggolan yang berasal dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, yang awalnya di sana dia tinggal dengan kedua orang tuanya dan juga kedua kakak laki-lakinya, yang mana di sana ya keluarga mereka itu hidup dengan rukun dan juga cukup harmonis. Sampai Deprum ini juga tumbuh jadi anak yang baik yang gak pernah bermasalah, karena emang sejak kecil Deprum ini emang selalu diajarkan santun untuk semua orang dan juga dididik taat dengan agamanya. Terus setelah dia lulus SMA, Deprum ini pun merantau ke ibu kota Sumatera Utara, yaitu kota Medan, untuk kuliah di salah satu universitas yang ada di sana. Nah, sampai akhirnya ya dia pun itu bisa menyelesaikan kuliahnya tanpa hambatan. Terus setelah lulus kuliah, Deprum pun langsung dapat kerjaan di perkebunan sawit yang ada di Riau. Karena ini ya dia pun itu langsung merantau ke Riau untuk menekuni pekerjaannya. Sambil kerja di sini juga Deprum ini mulai belajar untuk menekuni dan mendalami ilmu agamanya di salah satu gereja yang ada di Riau. Sampai dia pun ya itu jadi jemaat aktif yang sering ikut berpartisipasi di gerejanya. Terus di situ juga dia pun kenal dan dekat dengan seorang wanita yang bernama Maya, yang mana Maya ini juga jemaat aktif di gerejanya. Nah, karena banyak kecocokan di antara mereka, akhirnya ya mereka pun mulai menjalin hubungan serius. Yang akhirnya beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2008, dia pun menikahi Maya di kampung halaman Deprum ini yang ada di Kabupaten Samosir. Terus singkat cerita, beberapa tahun kemudian lagi nih ya, tepatnya di tahun 2011, mereka pun akhirnya dikaruniain 2 anak. Nah, dari sini setahun kemudian di tahun 2012 mereka pun memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Di sana mereka tinggal di Bojonggede yang udah masuk Kabupaten Bogor, biarpun sebenarnya ini lebih dekat ke arah Depok gitu ya, karena emang perbatasan sama Depok. Di Jakarta awalnya Deprum ini kerja sebagai supir bus Transjakarta, sedangkan istrinya itu kerja jadi admin di salah satu perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Jadi mereka merantau ke Jakarta itu karena saat itu ya kakaknya Deprum ini yang bernama Douglas Nainggolan itu udah lebih dulu merantau ke Jakarta, yang bahkan Douglas ini terbilang udah cukup sukses di Jakarta. Karena saat itu Douglas ini kerja di salah satu perusahaan yang berbasis di Jakarta dengan jabatannya yang cukup tinggi di perusahaannya. Sedangkan di samping itu Douglas ini juga punya bisnis kontrakan sebanyak 28 pintu yang ada di kawasan Bojong Nangka 2, yang mana ini udah masuk di wilayah Pondok Melati, Bekasi. Dan juga ya dia pun itu punya warung kelontong yang ada di depan gerbang kontrakannya. Yang mana saat itu Douglas yang masih lajang, dia pun itu tinggal di salah satu petak kontrakan yang dia punya. Dan dia juga itu punya 3 mobil. Yang pertama itu Hyundai CR-V yang biasa dia pakai untuk akomodasi hariannya, dan juga punya Nissan X-Trail yang sebagai mobil keduanya, dan juga punya 1 mobil box untuk menunjang kebutuhan warung kelontongnya. Terus soal kontrakannya yang emang saat itu ya kontrakan dan warung kelontongnya itu emang dia jalankan sendirian. Nah, tapi karena Douglas ini yang sering keluar kota selama beberapa minggu bahkan bulan, yang emang itu tuntutan dari perusahaannya, jadinya dia pun memperkerjakan dan mempercayai satu temennya yang bernama Jito untuk ngelola kontrakannya sekaligus warung kelontongnya. Setelah Jito menjalankan semuanya, Jito juga kewalahan ngurus semuanya sendirian, yang akhirnya tanpa sepengetahuan Douglas, Jito ini ngajak satu temennya yang bernama Haris untuk ngebantuin dia khusus untuk kelola dan jaga warung kelontongnya. Tapi semenjak Haris yang ngelola warungnya, masalah di warungnya pun mulai bermunculan. Mulai dari catatan keuangan yang berantakan, juga pengelolaan warungnya pun berantakan juga tuh, sampai warungnya yang sebelumnya ramai pembeli jadi sepi karena pelayanan buruk dari Haris ini. Dan warungnya juga itu kadang buka kadang tutup, yang terkesan Haris ini tuh kayak nggak ikhlas kerja. Terus setelah Douglas tahu kalau masalah keuangan di warungnya itu mulai berantakan, Douglas pun pastinya kesel, yang akhirnya ya Douglas pun itu mecat Jito. Karena Douglas ini taunya semuanya berantakan karena Jito, karena Douglas emang nggak tahu kalau Jito ini merekrut satu temennya si Haris ini untuk ngebantuin warung kelontongnya. Jadinya karena ini di tahun 2016 Douglas ini nawarin adik kandungnya si Deprum ini untuk kelola kontrakannya sekaligus warung kelontongnya untuk menggantikan posisi Jito. Nah, Deprum yang sebelumnya udah kerja jadi supir bus Transjakarta itu langsung nerima tawaran ini, yang bahkan saat itu Deprum yang sebelumnya ngontrak rumah itu langsung pindah ke rumah yang ada di belakang warungnya, yang mana itu rumah khusus untuk tempat tinggal pengelola warung dan kontrakannya. Dan juga Douglas pun sampai
mempercayai Deprum untuk ngasih kunci mobil Nissan X-Trailnya untuk dia pakai sehari-hari, dan juga mobil box pastinya ya untuk belanja barang kebutuhan warung kelontongnya. Jadi mulai dari sini Deprum dan istrinya juga kedua anaknya tinggal di belakang warung ini. Mereka di situ pun punya anjing peliharaan ya jenis mongrel yang mereka namakan Kancil. Yang mana Kancil ini juga saat itu selalu ngejagain kontrakan dan warungnya. Yang biasanya si Kancil ini akan ngegonggongin orang yang belum dia kenal. Nah tapi ya suaranya itu nggak mengganggu karena suaranya kecil, bukan serem gitu loh. Biarpun sebenarnya udah berusaha serem sih, karena ini nanti ada hubungannya dengan kasus yang terjadi di situ. Oke, kita lanjut. Terus mengenai warungnya nih ya, selama Deprum yang ngelola, warungnya pun itu perlahan berubah jadi lebih baik, jadi lebih bersih juga. Dan jadwal buka dan tutupnya pun ya jadi lebih teratur. Jadi udah gak ada lagi nih pelanggan-pelanggan yang udah capek-capek jalan nih ya, angkat tabung gas yang niatnya mau beli gas, ternyata warungnya tutup yang harus pulang lagi. Karena warung-warung kayak gitu ngeselin sih, sumpah. Bukan cuma itu, pelanggannya pun jadi makin ramai karena banyak pelanggannya yang nyaman dengan pelayanan Deprum yang emang dikenal ramah dan sopan tuh. Dan catatan keuangan warung dan kontrakannya pun itu jauh lebih teratur dan transparan. Yang awalnya di sini semuanya udah berjalan kayak mana yang seharusnya bahkan terbilang sukses gitu ya, dan sama sekali nggak ada masalah tuh di warung dan kontrakannya. Tapi ini sebelum masalah muncul. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2018, Haris yang tadi menjadi biang yang ngebuat warungnya berantakan. Nah jadi saat itu ya dia ini tuh sedang kebingungan karena nggak punya kerjaan sampai kesulitan bayar kontrakannya. Karena Haris ini juga sebenarnya perantau yang berasal dari Pekanbaru. Karena dia ini udah colok lamaran sana sini tapi masih belum ada yang nerima. Akhirnya Haris ini pun datang lagi ke warung ini karena dia juga emang udah kenal sama Deprum. Jadi di situ Haris ini minta tolong sama Deprum untuk nerima dia bantu-bantu di warung itu lagi. Dan dia pun ya itu sampai minta tinggal sementara di belakang warungnya sampai nanti dia nemu pekerjaan. Karena Deprum ini kasihan, apalagi Deprum ini nggak tahu kalau Haris ini sebenarnya biang kehancuran warungnya sebelumnya. Akhirnya Deprum pun ngizinin untuk Haris ini bantu-bantu di warungnya, bahkan ngizinin untuk dia tinggal di belakang warungnya yang bersebelahan dengan tempat tinggal Deprum. Terus semenjak Haris ngebantuin dia di situ, penyakit lamanya pun kambuh lagi karena kerjanya terkesan kayak orang yang nggak niat kerja. Sampai Deprum yang sebelumnya nggak pernah marah, tapi sejak itu Deprum ini jadi sering marah dan gementak Haris karena kerjaannya yang ngasal. Sampai Haris pun di situ sering tersinggung karena dimarahin Deprum, yang padahal Deprum marah ke dia berisi nasihat untuk kebaikan juga. Nah tapi karena dia yang sumbu pendek ya, bener-bener sakit hati banget pas dimarahin. Jadinya inilah yang jadi cikal bakal terjadinya kasus mengerikan di situ. Setelah sebulan tinggal di belakang warung ini sama Deprum, Haris pun akhirnya mutusin pindah dan ngekos di daerah Kampung Pasar Limus yang ada di wilayah Cikarang Utara. Tapi biarpun dia udah pindah, Haris ini tuh masih kerja bantu-bantu di warung ini karena saat itu dia ini masih belum keterima kerja dimanapun. Tapi semenjak Haris ini ngekos, dia ini jadi sering banget telat tuh untuk datang ke warung, yang pastinya lagi-lagi ini ngebuat Deprum pun jadi kesel. Sampai puncak masalahnya nih ya, itu di tanggal 13 November tahun 2018, tepatnya di hari Selasa pagi, yang mana di situ Deprum marah-marah nelpon Haris karena lagi-lagi Haris ini yang harusnya udah mulai kerja, tapi di hari itu dia ini masih belum datang. Sedangkan di situ Deprum udah nunggu seharian, tapi sampai siang bahkan sore Haris masih belum datang juga. Terus malamnya ya di sekitaran jam 9 malam barulah Haris ini nyampe di warungnya, yang pastinya ya ini ngebuat Deprum kesel dan marah banget sama si Haris ini. Tapi Deprum ini masih sabar karena di situ Deprum ini masih nyuruh dia untuk langsung bantuin catatan pembukuan dan nutup warungnya. Nah terus setelah warungnya tutup ya, karena jarak kosan Haris ini dari situ lumayan jauh karena sejam jalan, jadinya Haris ini sempet minta nginap di tempat tinggal Deprum ini yang ada di belakang warungnya. Deprum awalnya sempet nolak karena takut Douglas tahu, tapi karena Deprum kasihan karena udah malam juga, apalagi saat itu Douglas sedang kerja di luar kota, jadinya ya Deprum pun ngizinin untuk dia nginep di situ tapi tidurnya di dapur. Ternyata diam-diam Haris ini tersinggung karena disuruh tidur di dapur. Nah disinilah pas dia yang sedang di dapur, dia pun itu mulai mikir untuk ngabisin Deprum dan keluarganya saat itu juga karena dendamnya yang udah numpuk, yang akhirnya niatnya pun langsung bulat di malam itu juga. Sampai dia pun langsung nyariin alat yang bisa menghantam Deprum yang ada di dapur, yang mana di situ dia pun nemuin linggis. Setelah itu dia pun nunggu semuanya tidur dulu. Nah terus di tengah malamnya ya, setelah memastikan semuanya tertidur lelap, dia pun perlahan masuk ke kamar Deprum, yang mana di situ Deprum dan istrinya sedang tidur pulas. Disitulah dia pun langsung menghantam kepala Deprum dan istrinya pakai linggis sampai beberapa kali, sampai mereka berdua pun gak bergerak lagi, sampai mereka pun ya itu mengembuskan nafas terakhirnya di situ. Karena suara hantaman tadi yang kedengaran cukup kuat,
membuat kedua anak Deprum yang sedang tidur di kamar lain itu sempat kebangun. Nah Haris pun itu langsung datengin dan berusaha nenangin anaknya Deprum yang sempat nanya tadi suara apa. Di situ Haris cuman jawab kalau bapak dan ibunya sedang sakit. Jadi dia pun nyuruh kedua anaknya itu untuk lanjut tidur lagi, jangan berisik. Terus setelah kedua anak Deprum lanjut tidur lagi, di situ Haris ini sempat mikir keras karena kebingungan. Karena kedua anak Deprum itu sempat ngelihat dia kan. Nah jadi dia ini takut kalau nanti anak Deprum ini bisa aja menceritakan semuanya, yang bisa aja kecurigaan mereka semua mengarah ke Haris. Makanya di situ dia pun berencana untuk ngabisin kedua anaknya juga. Tapi di sisi lain Haris pun sebenarnya nggak tega ngabisin kedua anak Deprum yang masih kecil yang nggak tahu apapun. Tapi setelah kurang lebih sejam mikir, dia pun membulatkan tekadnya yang akhirnya kedua anak Deprum pun itu dihabiskan dengan cara dicekik secara bersamaan sampai mereka berdua pun ya nggak bergerak lagi. Setelah itu Haris pun langsung geledah kamar Deprum yang mana di situ dia pun ngambil kunci mobil Nissan X-Trail, uang tunai beberapa juta rupiah yang ada di lemari, dan juga dia pun ngambil 2 HP milik Deprum dan juga milik istrinya. Setelah itu di jam 2 subuh dia pun langsung kabur ngebawa mobil Nissan X-Trail yang terparkir di parkiran kontrakan. Karena panik ngelihat ada beberapa warga yang sedang ngeronda di pos kamling gangnya, jadi dia pun sampai melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi untuk ngelewatin pos ronda itu, yang emang ngebuat bapak-bapak yang sedang ronda pun ya kaget karena itu jalannya bukan jalan gede, tapi dia ini ngebut tuh pakai mobil. Yang awalnya warga yang ngeronda pun itu sempat curiga jangan-jangan itu maling mobil dari arah kontrakan milik Douglas. Nah tapi setelah mereka cek juga dari arah kontrakannya itu nggak ada yang teriak maling, dan anjing peliharaan milik Deprum juga itu nggak menggonggong. Karena kalau itu maling, anjing milik Deprum itu pasti berisik karena anjingnya itu memang menggonggong ke orang yang nggak dia kenal. Nah jadi karena inilah awalnya warga yang ngeronda itu pun sempat nepis kecurigaannya dan mereka pun ya lanjut ngeronda lagi. Sedangkan Haris saat itu langsung balik ke kosannya yang ada di wilayah Cikarang Utara. Nah tapi di jalan balik Haris ini sempat berhenti di jembatan Sungai Kalimalang tuh untuk ngebuang linggis tadi yang niatnya ya untuk melenyapkan barang bukti. Nah setelah itu ya Haris pun itu langsung pulang ke kosannya untuk istirahat. Besoknya setelah melakukan ini semua, apalagi dia udah pegang uang jutaan rupiah, Haris ini pun ngajak beberapa teman pendakinya untuk mendaki ke Gunung Guntur yang ada di Garut, Jawa Barat, yang niatnya ya untuk menenangkan diri dari apa yang udah dia lakukan. Jadi di hari itu, tepatnya di hari Rabu, Haris pun itu pergi mendaki dan ninggalin mobil Nissan X-Trail tadi di kosannya. Sedangkan teman-temannya saat itu nggak ada yang tahu soal apa yang udah dilakukan Haris ini. Nah jadi di hari itu ya mereka pun itu mendaki dengan tenang. Di sisi lain setelah beberapa jam kejadian ya, tepatnya di pagi harinya di warung itu, salah satu pengontrak di kontrakan itu sempat ke warung itu yang niatnya mau beli air minum. Ternyata warungnya masih tutup, yang harusnya di jam segitu, nggak tahu persisnya jam berapa ya. Pokoknya harusnya warungnya itu udah buka. Yang awalnya dia sempat ngira mungkin Deprum dan keluarganya mungkin masih tidur. Nah tapi pas dia perhatikan lagi nih ya, dia pun itu makin ngerasa aneh. Karena gerbang yang ada di samping warungnya itu gerbang menuju ke rumahnya Deprum itu masih terbuka lebar. Nah jadi karena terbuka, dia ini pun coba ngecek sekaligus manggilin Deprum untuk beli air. Nah tapi gak ada sautan sama sekali, yang padahal pengontrak ini tuh denger suara TV yang berasal dari dalam rumah Deprum. Karena gak ada sautan, dia pun balik lagi tuh ke kontrakannya nunggu warungnya buka dulu. Nah terus beberapa jam kemudian ya, hari yang udah bener-bener terang, dia pun balik lagi tuh ke warung itu yang ternyata ya masih tutup juga, dan gerbang tadi pun itu masih terbuka lebar. Karena gak biasanya sampai jam segitu warungnya masih tutup, sampai pengontrak ini pun itu mulai khawatir takutnya ada sesuatu yang terjadi. Nah karena gak biasanya ya hari yang udah bener-bener terang banget, tapi warung dan rumah Deprum ini bener-bener kayak nggak ada kehidupan. Bahkan suara anak-anak Deprum pun itu nggak kedengeran. Karena ini dia pun coba masuk lagi melalui gerbang tadi menuju ke rumah Deprum, sampai dia pun coba ngintip dari jendela kamar Deprum. Dan disinilah dia pun kaget ngelihat Deprum dan istrinya yang udah nggak bergerak lagi dengan bagian kepala mereka yang udah berlumuran merah. Karena ini si pengontrak ini pun kaget dan histeris, dan dia pun itu langsung lari ke kontrakan dan ngelapor soal ini ke pengontrak lain. Nah sampai mereka pun rame-rame ya ngelapor soal ini ke warga di sana dan juga ke RT-nya. Setelah dicek rame-rame, semuanya pun itu langsung kaget dan mereka pun langsung lapor ini ke polisi, yang akhirnya ya di hari itu yang udah hampir siang, situasi di sana pun itu jadi rame dengan kerumunan warga dan juga polisi yang mulai menyelidiki kasus ini. Saat itu juga polisi pun langsung menghubungi Douglas soal kejadian ini. Douglas yang saat itu sedang kerja di luar kota pun itu benar-benar kaget gitu ya, karena Deprum ini ya adik kandungnya. Nah jadinya saat itu ya Douglas pun itu langsung pulang. Sedangkan polisi pun terus menyelidiki soal apa yang sebenarnya terjadi, yang
awalnya semuanya ngira kalau itu mungkin kasus perampokan, karena mobil yang biasa digunakan Deprum ini itu udah nggak ada lagi, yang diyakinin itu dilarikan pelakunya. Terus di situ juga warga yang semalam ronda yang sempat ngelihat mobil Deprum lewat di gang dengan kecepatan tinggi juga bersaksi kalau semalam tepatnya di tengah malam mereka itu sempat ngelihat mobil Deprum lewat di gang dengan kecepatan tinggi. Mungkin ya mobil itu dilarikan perampoknya. Tapi yang anehnya menurut mereka, kalau emang itu kasus perampokan, harusnya anjing peliharaan Deprum itu pasti menggonggong. Nah tapi malam itu mereka sama sekali nggak dengar suara berisik anjing peliharaan Deprum. Yang mana dari sinilah penyelidik pun mulai mencurigai kemungkinan ini dilakukan orang dekat, karena anjing peliharaan Deprum emang nggak akan menggonggong dengan orang yang dia kenal. Jadinya di situ polisi pun mulai memburu keberadaan mobilnya. Besoknya polisi pun itu dapat kabar tuh soal keberadaan mobilnya, yang akhirnya ya polisi pun itu langsung menuju ke lokasi. Yang mana akhirnya polisi pun nemuin mobil itu yang terparkir di sebuah kos-kosan yang ada di wilayah Kampung Pasir Limus, Cikarang Utara, yang mana itu kos-kosan Haris. Tapi pas ditemuin kondisi mobilnya kosong, tapi banyak bercak merah di gagang pintu supir yang ternyata itu belum dibersihkan pelakunya, yang ngebuat ya polisi pun itu makin yakin lagi kalau mobil itu emang benar-benar dibawa pelakunya. Jadinya polisi pun langsung nanya ke penghuni kosan di situ, siapa pemilik atau yang ngebawa mobil itu. Nah penghuni kosan yang sempat ngelihat Haris ngebawa mobil itu pun ya langsung nunjukin kamarnya Haris. Terus polisi pun langsung minta izin ke pemilik kosannya untuk menggeledah kosannya Haris ini, yang kebetulan saat itu Haris ini masih belum pulang mendaki. Setelah dapat izin, polisi pun langsung meriksa dan menggeledah kamar Haris, dimana di situ polisi pun nemuin 2 HP milik Deprum dan istrinya, kunci mobil tadi, dan juga celana hitam yang penuh cairan merah yang udah mengering yang ternyata juga ada di situ. Yang mana semua temuan itu ya itu udah lebih dari cukup untuk dijadikan bukti kuat. Terus setelah itu polisi pun dapat info lagi nih kalau saat itu Haris sedang mendaki ke Gunung Guntur yang ada di Garut, Jawa Barat. Nah jadinya ya polisi pun langsung menuju ke sana untuk nangkep si Haris ini. Terus malamnya tepatnya di jam 10 malam polisi pun akhirnya berhasil nangkap Haris yang saat itu dia ini sedang istirahat di saung yang ada di kaki gunungnya yang sedang duduk dengan teman-teman pendakinya, dan dia pun langsung diangkut dan dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Nah terus besoknya ya ini pun langsung mengagetkan semuanya, karena ternyata pelakunya Haris, yang padahal Haris ini orang yang udah dibantu Deprum. Sedangkan Haris saat diinterogasi dia pun itu nggak punya pilihan lain selain harus mengakui semuanya, karena saat itu bukti kuat yang ditemukan di kosannya tadi ya itu udah lebih dari cukup untuk membuktikan kalau dia emang benar-benar pelakunya. Nah jadi di situ ya Haris pun itu mengakui dan menceritakan semuanya soal apa yang udah dia lakukan di malam itu. Akhirnya karena ini semua di persidangan, Haris yang udah tega menghabisi Deprum dan keluarganya termasuk kedua anaknya yang masih kecil, akhirnya dia pun itu dijatuhin hukuman mati karena nggak ada satu hal pun yang meringankan dia. Sedangkan tubuh Deprum, istrinya dan juga kedua anaknya akhirnya dipulangkan ke Sumatera Utara, yang akhirnya ya mereka pun itu dimakamkan di kampung halaman Deprum ini yang ada di Kabupaten Samosir. Terus setelah kasus ini selesai, ada satu surat yang ditemukan di kamar anaknya Deprum, yang mana isi surat ini ya itu berisi pesan yang ditulis tangan sama anaknya Deprum ini sebelum kejadian, yang seolah ya isi surat itu tuh bener-bener kayak pesan terakhirnya. Nah isi suratnya kayak gini nih. Mama, papa, maafin kakak. Kakak udah bikin mama dan papa marah. Kakak janji gak akan melawan lagi. Kakak akan nurut sama mama dan papa. Akan rajin berdoa, menyembah, membaca Alkitab, gak takut lagi sama setan. Kakak akan takut sama Tuhan Yesus. Makasih mama dan papa sudah merawat kakak dari bayi, balita, anak-anak. Mama sudah capek masak buat kakak. Papa kerja buat kakak. Makasih mama dan papa. Gimana nih menurut kalian? Beneran nih, aku merinding sih pas pertama kali baca suratnya. Kok tega dan seiblis ini ya pelakunya udah ngelakuin ini semua, terutama ke anaknya Deprum yang padahal masih kecil yang nggak tahu apapun loh. Makanya nih dari kasus ini ya semoga banget nih ya ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga kasus-kasus kayak gini nggak akan pernah terjadi lagi di kemudian hari. Pokoknya ya gimana caranya kalau bisa nanti aku sampai nggak ada konten lagi ya, karena kasus-kasus kayak gini udah nggak pernah terjadi lagi. Ya kalau nyari ide konten gampang sih, tapi nyawa yang udah hilang itu nggak bisa dibalikin. Dan amit-amit jangan sampai jadi kayak orang ini nih. Cuman karena emosi sesaat akhirnya hidupnya juga selesai kan. Karena nggak akan menghirup udara segar lagi sampai dia ini nunggu waktunya untuk dieksekusi. Yang harusnya dia juga itu bisa meneruskan cita-citanya ya. Bisa kerja, nikmatin hasil kerjanya sambil menghirup udara segar pegunungan pas mendaki. Ya malah kayak gini. Aku yakin sih nih ya, di penjara selama nunggu eksekusinya pasti dia ini nyesel banget sih. Kalau aja emosi malam itu bisa dia tahan, atau malam itu mungkin dia nggak nginep ya, mungkin sekarang dia ini masih bisa kerja, mungkin udah
nemu kerjaan gitu ya. Intinya bisa menghirup udara bebas. Makanya nih pembelajaran untuk kita semua ya, jangan pernah ambil keputusan di saat emosi atau marah. Karena kasus ini udah membuktikan keputusan terburuk untuk menghancurkan hidup kita sendiri biasanya datangnya di saat kita marah. Nah setelah itu ya cuman sisa penyesalan di balik jeruji besi. Ngenes nggak? Ya ngenes lah, masa enggak. Makanya kita cukup tahu aja kisah dan cerita kasus-kasus kayak begini ya. Sampai sini aja nih ya pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya. Aku Rizka Wadiono. Bye bye.